Yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Sanghaji, ada Bang Azamkan, FLUV. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor SPTLB garis miring B garis miring 100 clear ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Pakar telematika Rosuryo melaporkan 7 orang pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada Selasa 6 Januari. Ketujuh terlapor masing-masing berinisial A, BD, kemudian F, L, U, dan V. Roy Suryo menyebut laporan itu menggunakan dasar pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1 dalam KUHP yang terbaru. Roy menjelaskan para terlapor terbagi ke dalam 2 klaster tuduhan. Klaster pertama berkaitan dengan tuduhan bahwa ijazah miliknya palsu. Sementara itu, klaster kedua menyangkut tuduhan keterlibatan Roy Suryo dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Menurut Roy, tuduhan tersebut disebarkan melalui platform media sosial tanpa dasar yang jelas. Atas dasar tersebut ia menempuh jalur hukum untuk melindungi nama baiknya. Dalam proses pelaporan, Roy Suryo turut menunjukkan salinan ijazah pendidikan yang ditempuhnya dari jenjang S1 hingga S3. Ia menyatakan ijazahnya tersebut siap diperiksa keasliannya oleh pihak yang berwenang. Roy juga menyinggung soal keterbukaan pejabat publik dalam menunjukkan dokumen pendidikan. Terkait tuduhan proyek Hambalang, Roy menegaskan pada periode tersebut dirinya justru fokus pada pendidikan dan pengembangan kapasitas pribadi. Atas dukungan, support, dan semuanya atas perkenannya saya membuat laporan. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya tentu saja secara etika meminta izin kepada tim lawyer ya, yang di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, di bawah koordinasi litigasinya di bawah koordinasi Pak Petrus Resinus, dan di bawah koordinasi non litigasinya Pak Ahmad. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Sanghaji, ada Bang Azamkan, ada Bang Maidi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga. Ada Michael di sini juga yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar SPTLB-nya garis miring B garis miring 114 garis miring 1 garis miring 2026 garis miring SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya. Ya, saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail. Intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya. Itu karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang simpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu.
Ada yang mengatakan ijazah S1 palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas di Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, setelah lucu semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya Pak Gabriel Sangadi, memang sudah menyampaikan ya acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu tiga ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya, silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient, silakan diuji apapun. Kalau ini apa ijazahnya. Kemudian, artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini, silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter Andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu jelas S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, R1, S2, S3 ada semua, ya. Ada semua dan silakan kalau ada, ya silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu, gitu. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi saya sebut, saya dituduh melakukan korupsi di partai, di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita, akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya. Kenapa? Saya dikasih videonya. Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami. Karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu, dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku, ya, A, B, D, F, L, U, V, siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan, ya, gitu. Dan kemudian sudah bisa dan bawa borgol lagi, ya, gitu. Itu kan apa? Dan sekali lagi terima kasih
untuk TAKA ya di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Ratu dan Pak Ahmad Kosimudin yang sudah mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ya cukup ya. Oke, clear. Terima kasih. Jadi ini bukan peristiwa yang dilaporkan semuanya. Tidak boleh melakukan penghinaan, pencemaran, penyerang kehormatan kepada siapapun dan dengan sarana apapun, termasuk melalui sosial media. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kami ingin menguji dua hal. Yang pertama, apakah prinsip-prinsip equality before the law, yang itu merupakan asas yang sangat prinsipal, yang juga diadopsi dalam KUHP yang baru, artinya setiap warga negara. Pakar Telematika Rosuryo melaporkan 7 pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu dan korupsi proyek Hambala. Laporan tersebut telah diterima di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak Selasa 6 Januari dan kini telah masuk ke tahap penyelidikan. Kuasa hukum Rosuryo yakni Ahmad Kozinudin menyatakan laporan ini merupakan respon atas laporan yang sebelumnya dibuat oleh Joko Widodo pada 30 April 2025 lalu terkait dengan polemik ijazah palsu. Ia menyebut laporan tersebut sekaligus menjadi upaya menguji penerapan prinsip equality before the law. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru. Sementara itu, Ahmad menyoroti penanganan cepat aparat kepolisian terhadap laporan Jokowi pada April 2025 lalu. Ia berharap laporan yang diajukan Rosuryo mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Bahkan Ahmad memastikan laporan kliennya telah diterima secara formal oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Meski demikian, pihaknya meminta agar proses hukum tidak berhenti pada penerbitan laporan polisi saja. Ia mendorong agar perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan imparsial. Lantas, kuasa hukum menegaskan Rosuryo secara jelas telah menyebut nama-nama terlapor dalam laporannya. Ia juga menekankan bahwa laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk diperluas kepada pihak lain. Kami akan mengadakan konferensi pers sehubungan dengan telah dilakukannya pelaporan terhadap sejumlah nama, totalnya ada 7 orang yang berada di kubu Joko Widodo berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang kurang lebih sama dengan yang dilaporkan saudara Joko Widodo, yakni fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan, yang itu semua sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu. Nanti akan ada rinciannya dari Bung Gafur Sangaji. Namun ada beberapa hal yang penting dari tim advokasi yang mengadvokasi kasus ini, khususnya terkait laporan yang disampaikan oleh KRMT Rosuryo Noto di Projo, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sejak diundangkannya KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, di 2023 yang lalu, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang tersebut ada jeda 3 tahun dan baru efektif berlaku per 2 Januari 2026. Namun yang menarik bahwa norma tentang pelanggaran fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan itu tetap diadopsi dan menjadi satu kejahatan juga. Sehingga meskipun ada KUHP yang baru, setiap orang, siapapun tidak bisa atau tidak boleh melakukan penghinaan, pencemaran, penyerang kehormatan kepada siapapun dan dengan sarana apapun, termasuk melalui sosial media. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kami ingin menguji dua hal. Yang pertama, apakah prinsip-prinsip equality before the law, yang itu merupakan asas yang sangat prinsipal, yang juga diadopsi dalam KUHP yang baru, artinya setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, itu juga akan diperlakukan sama secara hukum oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena pada saat saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu membuat laporan polisi berkaitan dengan dugaan fitnah, pencemaran, dan menyerang kehormatan melalui sarana ITE, penyidik Polda Metro Jaya begitu gegap gempita cepat langsung melakukan proses penyelidikan dan penyidikan setelah menerbitkan LP. Nah,
kita akan uji apakah jika laporan itu dilakukan oleh klien kami KRMT Roy Suryonoto di Projo itu juga akan mendapat reaksi yang sama. Setidaknya saat ini kami apresiasi dari sisi penerimaan LP sudah diterbitkan LP, tetapi tidak cukup dengan hanya menumpuk LP dalam berkas. Kami juga ingin melihat lebih lanjut apakah polisi juga equality dalam konteks melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menetapkan 7 orang tersangka yang dilaporkan oleh klien kami. Jadi tidak sekedar formilnya sudah diterima LP, tetapi tindak lanjutnya. Yang kedua, kami ingin tegaskan sikap kesatria klien kami yang tidak saja melaporkan peristiwa, tetapi spesifik juga menyebutkan nama-nama yang nanti juga akan dijelaskan Bung Gafur, yang itu mengkonfirmasi bahwa klien kami tidak ingin mengekstensifikasi laporan ini kepada banyak pihak, seolah-olah nanti akan banyak pihak yang tertuduh dilaporkan. Ini berbeda sekali dengan laporan Saudara Joko Widodo yang saat itu hanya mengaku melaporkan peristiwa saja, tidak menyebut nama, tapi ternyata dalam LP yang dia tanda tangani itu justru sudah ada nama-nama. Bahkan nama-nama itu kan menjadi meluas, yang tadinya hanya 5 inisial, terakhir meningkat menjadi 12 orang terlapor, dan kita ketahui ada 3 layer saat itu. Layer pertama, layer aktivis, layer kedua akademisi, dan layer ketiga itu adalah layer media atau YouTuber. Namun dalam perjalanannya kami bersyukur klien-klien kami yang ada di layer media atau juga YouTuber yang saat itu juga kami tangani, di antaranya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad, tidak naik dalam konteks menjadi penyidikan dijadikan tersangka. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya memang sebenarnya apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah konteksnya sedang melakukan penelitian yang memang kesimpulannya menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo palsu. Bahwa tentu saja Saudara Jokowi tidak akan senang dan juga pendukungnya akan kecewa berat, meradang, meronta-ronta, ya, gulung-gulung begitu ya, karena kesimpulan itu palsu, itu hal yang lain. Tetapi itu adalah konteks dalam konteks penelitian, dan hari ini justru tidak ada konteks penelitian sama sekali. Apa yang dilakukan oleh kubu Jokowi melalui sejumlah nama, diantaranya adalah Mosato, Irjen Mosato, nanti ada penjelasan yang lainnya, itu sama sekali tidak punya underlying sebagai penelitian atau apapun. Bahasa-bahasanya, bahasa frontal, bahasa yang tidak mungkin bisa ditafsirkan kecuali itu penghinaan. Kecuali itu adalah suatu penyerangan kehormatan. Jadi tidak butuh ahli, tidak butuh ahli bahasa, tidak butuh ahli sosiologi, tidak butuh ahli psikologi, tapi kita semua orang yang punya nurani, punya akal sehat, pasti akan setuju dan sependapat bahwa statement yang disampaikan oleh pelapor ini adalah tindakan-tindakan atau pernyataan yang terkategori menyerang kehormatan dan kemudian merendahkan marwah klien kami. Memang kami tak sampai hati untuk mengutip atau setidaknya mengcopy paste apa yang menjadi statement mereka, karena terlalu menyakitkan, ya, terlalu vulgar begitu. Namun yang jelas, ketika polisi telah menerbitkan laporan, berarti memang statement itu layak untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga, ini sekaligus penegasan kepada kubu Joko Widodo bahwa saudara telah memulai perang terbuka dengan membuat laporan polisi pada 30 April 2025 yang lalu. Dan hari ini laporan yang dilakukan klien kami bukanlah perang yang dimulai oleh klien kami, tetapi ini adalah balasan terhadap siapapun yang ada di kubu Jokowi yang terus membela dan membelanya dengan serangan-serangan yang di luar nalar kami. Dan karena kita negara hukum, setiap tindak kejahatan apapun meskipun baru dugaan, Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Suciana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu.
Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmizal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf namun proses hukum tetap berjalan. Jadi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Tribuners atau Jokowi dilaporkan menerima kunjungan dari Egy Sujana nih Tribuners di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026 kemarin. Jadi, Egy Sujana ini Tribuners merupakan tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan pertemuan tersebut ini berlangsung secara tertutup pada sore hari menjelang maghrib. Kemudian ajudan mantan Presiden Jokowi yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan bahwa Egy ini datang didampingi oleh sejumlah orang Tribuners. Jadi mereka ini yang datang diantaranya adalah tersangka pencemaran nama baik Damai Hari Lubis, kemudian ada kuasa hukum Elida Neti, selain itu ada juga Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo Tribuners yakni Darmizal, serta Sekretaris Jenderal Rejo yakni Rahman. Dan kuasa hukum Egy Sujana Tribuners yakni Elida Neti ini sebelumnya juga menyatakan berbalik arah gitu ya, dan kemudian mengakui nih bahwa ijazah Jokowi itu asli setelah melihat langsung dokumen tersebut nih Tribuners. Dan kemudian Jokowi ini juga telah menanggapi pernyataan dari Egy Sujana gitu. Nah, ia juga menyatakan ruang untuk memaafkan juga terbuka lebar ya, namun ditekankan bahwa proses hukum masih tetap harus berjalan. Jokowi pun juga membuka ruang memaafkan bagi pihak-pihak yang sebelumnya juga sudah menuding bahwa ijazah miliknya itu adalah ijazah palsu. Dan Jokowi ini juga menyatakan siap menunjukkan nih ijazah aslinya secara langsung apabila diminta di pengadilan. Bahkan termasuk itu nanti ijazah SD hingga ijazah sarjana maksudnya Raka. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners ada juga kabar soal Roy Suryo, yang mana Roy Suryo ini juga salah satu orang yang ini ya gencar banget soal tudingan ijazah palsunya Jokowi ini gitu. Jadi pakar telematika Roy Suryo, Tribuners dan juga koleganya ini diketahui mendatangi Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Kamis 8 Januari kemarin nih Tribuners. Jadi Roy Suryo ini diketahui melaporkan 7 orang yang merupakan pendukung Joko Widodo alias Jokowi nih Tribuners. Apa laporannya? Ternyata ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah nih. Jadi inisial orang-orang yang dilaporkan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu Tribuners antara lain ini ada yang inisialnya A, kemudian B, D, F, L, U, dan V. Jadi dikatakan Roy Suryo nih Tribuners, katanya ini mereka ini dengan enaknya ya para pendukung Jokowi ini membalikan dan mengatakan bahwa ijazah milik Roy Suryo itu palsu gitu. Dan yang dikatakan palsu ini adalah ijazah S1, S2, kemudian juga S3-nya Tribuners. Dan tudingan tersebut nih kalau menurut Roy Suryo ini mudah gitu buat dibantah gitu ya, easy peasy gitu Tribuners. Dan dia ini kemudian merinci tudingan yang dialamatkan kepadanya ini terbagi dalam 2 klaster. Jadi yang pertama ini adalah tudingan bahwa Roy Suryo ini berijazah palsu. Kemudian klaster keduanya adalah tuduhan melakukan korupsi proyek Hambalang. Nah, Roy kemudian mengklaim nih bahwa tuduhan tersebut ini adalah fitnah gitu ya Tribuners. Dan atas dasar itu Roy kemudian membuat laporan polisi terhadap 7 pendukung Jokowi yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Jadi Roy Suryo melaporkan ke 7 pendukung Jokowi ini dengan pasal 433 ayat 2 dan atau pasal 434 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik dan juga fitnah. Pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menyebut laporan Roy Suryo sebagai bentuk serangan balik dengan tujuan agar pendukung Joko Widodo tergerus. Sebelumnya, Roy Suryo melaporkan 7 pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 9 Januari 2026, atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang terbagi menjadi 2 klaster. Roy Suryo merasa difitnah karena ijazah lulusan Universitas Gadjah Mada, UGM,
Miliknya dituding palsu dan dituduh terlibat dalam kasus korupsi Hambalang proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga nasional di Hambalang, Bogor, pada 2010 hingga 2012. Namun, dalam laporan ini, Rai Suryo belum mengungkapkan secara gamblang siapa saja orang-orang yang dilaporkan tersebut. Dia hanya menyebutkan inisialnya saja, yakni klaster pertama terkait tuduhan keterlibatan korupsi Hambalang adalah U dan B. Sementara klaster kedua terkait tudingan ijazah palsu Rai Suryo adalah L, D, V, A, dan F. Menurut Ade, Rai Suryo membuat laporan tersebut karena sekarang dalam kondisi terjepit. Apalagi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang kini masih terus berjalan di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, Ade menilai Rai Suryo sengaja melaporkan pendukung Jokowi tersebut. Bahkan, Ade menganggap laporan Rai Suryo itu sebagai bentuk serangan balik. Namun, Ade meyakini bahwa 7 pendukung Jokowi yang dilaporkan oleh Rai Suryo itu pasti akan melawan. Yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Haji, ada Bang Asamka, FLUV. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 100 clear ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Pakar telematika Rosuryo melaporkan 7 orang pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada Selasa 6 Januari. Ketujuh terlapor masing-masing berinisial A, BD, kemudian F, L, U, dan V. Roy Suryo menyebut laporan itu menggunakan dasar pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1 dalam KUHP yang terbaru. Roy menjelaskan para terlapor terbagi ke dalam 2 klaster tuduhan. Klaster pertama berkaitan dengan tuduhan bahwa ijazah miliknya palsu. Sementara itu, klaster kedua menyangkut tuduhan keterlibatan Roy Suryo dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Menurut Roy, tuduhan tersebut disebarkan melalui platform media sosial tanpa dasar yang jelas. Atas dasar tersebut ia menempuh jalur hukum untuk melindungi nama baiknya. Dalam proses pelaporan, Roy Suryo turut menunjukkan salinan ijazah pendidikan yang ditempuhnya dari jenjang S1 hingga S3. Ia menyatakan ijazahnya tersebut siap diperiksa keasliannya oleh pihak yang berwenang. Roy juga menyinggung soal keterbukaan pejabat publik dalam menunjukkan dokumen pendidikan. Terkait tuduhan proyek Hambalang, Roy menegaskan pada periode tersebut dirinya justru fokus pada pendidikan dan pengembangan kapasitas pribadi. Atas dukungan, support, dan semuanya atas perkenannya saya membuat laporan. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya tentu saja secara etika meminta izin kepada tim lawyer ya, artinya yang di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, di bawah koordinasi litigasinya di bawah koordinasi Pak Petrus Resinus, dan di bawah koordinasi non litigasinya Pak Ahmad. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Haji, ada Bang Asamkan, ada Bang Maidi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga, ada Michael di sini juga, yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya garis miring B garis miring 114 garis miring 1 garis miring 2026 garis miring SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya,
linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya. Itu karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas di Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, setelah lucu, semalam tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami ya Pak Gabriel Sangaji memang sudah menyampaikan ya acara hari ini, dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak satu yang kepanasan ya gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik ya gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut ya. Inisial yang pertama adalah A, inisial yang kedua adalah B, inisial yang ketiga adalah D, inisial yang keempat adalah F, inisial yang kelima adalah L, inisial yang kelima adalah U, dan yang keenam adalah U, dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama, saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya, silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient, silakan diuji apapun. Kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi bilangnya di depan ada doktorandusnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu jelas S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi saya sebut, saya dituduh melakukan korupsi di partai di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya ingin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita yang akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya. Kenapa? Saya dibikin videonya.
Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami. Karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu, dan saya digambarkan terlibat dalam tulisan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku ya, A, B, D, F, L, U, P, siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan, ya, gitu. Dan kemudian sudah bisa dan bawa borgol lagi, ya, gitu. Itu kan apa? Dan sekali lagi terima kasih untuk TAKA, ya, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Selesu dan Pak Ahmad Kesindin yang sudah mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ya cukup ya. Oke, terima kasih. Ini bukan peristiwa yang dilaporkan semuanya. Tidak boleh melakukan penghinaan, pencemaran, penyerang kehormatan kepada siapapun dan dengan sarana apapun, termasuk melalui sosial media. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kami ingin menguji 2 hal. Yang pertama, apakah prinsip-prinsip equality before the law, yang itu merupakan asas yang sangat prinsipal, yang juga diadopsi dalam KUHP yang baru, artinya setiap warga negara. Pakar Telematika Rosuryo melaporkan 7 pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Laporan tersebut telah diterima di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak Selasa 6 Januari dan kini telah masuk ke tahap penyelidikan. Kuasa hukum Rosuryo yakni Ahmad Kozinuddin menyatakan laporan ini merupakan respon atas laporan yang sebelumnya dibuat oleh Joko Widodo pada 30 April 2025 lalu terkait dengan polemik ijazah palsu. Ia menyebut laporan tersebut sekaligus menjadi upaya menguji penerapan prinsip equality before the law. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru. Sementara itu, Ahmad menyoroti penanganan cepat aparat kepolisian terhadap laporan Jokowi pada April 2025 lalu. Ia berharap laporan yang diajukan Rosuryo mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Bahkan Ahmad memastikan laporan kliennya telah diterima secara formal oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Meski demikian, pihaknya meminta agar proses hukum tidak berhenti pada penerbitan laporan polisi saja. Ia mendorong agar perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan imparsial. Lantas, kuasa hukum menegaskan Rosuryo secara jelas telah menyebut nama-nama terlapor dalam laporannya. Ia juga menekankan bahwa laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk diperluas kepada pihak lain. Kami akan mengadakan konferensi pers sehubungan dengan telah dilakukannya pelaporan terhadap sejumlah nama, totalnya ada 7 orang yang berada di kubu Joko Widodo berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang kurang lebih sama dengan yang dilaporkan saudara Joko Widodo, yakni fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan, yang itu semua sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu. Nanti akan ada rinciannya dari Bung Gafur Sangaji. Namun ada beberapa hal yang penting dari tim advokasi yang mengadvokasi kasus ini, khususnya terkait laporan disampaikan oleh KRMT Rosuryo Noto di Projo, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sejak diundangkannya KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, di 2023 yang lalu, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang tersebut ada jeda 3 tahun dan baru efektif berlaku per 2 Januari 2026. Namun yang menarik bahwa norma tentang pelanggaran fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan itu tetap diadopsi dan menjadi satu kejahatan juga. Sehingga meskipun ada KUHP yang baru, setiap orang, siapapun tidak bisa atau
tidak boleh melakukan penghinaan, pencemaran, penyerang kehormatan kepada siapapun dan dengan sarana apapun, termasuk melalui sosial media. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kami ingin menguji dua hal. Yang pertama, apakah prinsip-prinsip equality before the law, yang itu merupakan asas yang sangat prinsipal, yang juga diadopsi dalam KUHP yang baru, artinya setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, itu juga akan diperlakukan sama secara hukum oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena pada saat Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu membuat laporan polisi berkaitan dengan dugaan fitnah, pencemaran, dan penyerang kehormatan melalui sarana ITE, penyidik Polda Metro Jaya begitu gegap gempita cepat langsung melakukan proses penyelidikan dan penyidikan setelah menerbitkan LP. Nah, kita akan uji apakah jika laporan itu dilakukan oleh klien kami, KRMT Roy Suryonoto di Projo, itu juga akan mendapat reaksi yang sama. Setidaknya saat ini kami apresiasi dari sisi penerimaan LP, sudah diterbitkan LP. Tetapi tidak cukup dengan hanya menumpuk LP dalam berkas, kami juga ingin melihat lebih lanjut apakah polisi juga equality dalam konteks melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menetapkan 7 orang tersangka yang dilaporkan oleh klien kami. Jadi tidak sekedar formilnya sudah diterima LP, tetapi tindak lanjutnya. Yang kedua, kami ingin tegaskan sikap kesatria klien kami yang tidak saja melaporkan peristiwa, tetapi spesifik juga menyebutkan nama-nama yang nanti juga akan dijelaskan Bung Gafur, yang itu mengkonfirmasi bahwa klien kami tidak ingin mengekstensifikasi laporan ini kepada banyak pihak, seolah-olah nanti akan banyak pihak yang tertuduh dilaporkan. Ini berbeda sekali dengan laporan Saudara Joko Widodo, yang saat itu hanya mengaku melaporkan peristiwa saja, tidak menyebut nama, tapi ternyata dalam LP yang dia tanda tangani itu justru sudah ada nama-nama. Bahkan nama-nama itu kan menjadi meluas, yang tadinya hanya 5 inisial, terakhir meningkat menjadi 12 orang terlapor, dan kita ketahui ada 3 layer saat itu. Layer pertama, layer aktivis, layer kedua akademisi, dan layer ketiga itu adalah layer media atau YouTuber. Namun dalam perjalanannya kami bersyukur klien-klien kami yang ada di layer media atau juga YouTuber yang saat itu juga kami tangani, diantaranya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad, tidak naik dalam konteks menjadi penyidikan dijadikan tersangka. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya memang sebenarnya apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah konteksnya sedang melakukan penelitian yang memang kesimpulannya menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo palsu. Bahwa tentu saja Saudara Jokowi tidak akan senang dan juga pendukungnya akan kecewa berat, meradang, meronta-ronta, ya, gulung-gulung begitu ya, karena kesimpulan itu palsu, itu hal yang lain. Tetapi itu adalah konteks dalam konteks penelitian, dan hari ini justru tidak ada konteks penelitian sama sekali. Apa yang dilakukan oleh kubu Jokowi melalui sejumlah nama, diantaranya adalah Mosato, Irjen Mosato, nanti ada penjelasan yang lainnya. Itu sama sekali tidak punya underlying sebagai penelitian atau apapun. Bahasa-bahasanya, bahasa frontal, bahasa yang tidak mungkin bisa ditafsirkan kecuali itu penghinaan. Kecuali itu adalah suatu penyerangan kehormatan. Jadi tidak butuh ahli, tidak butuh ahli bahasa, tidak butuh ahli sosiologi, tidak butuh ahli psikologi. Tapi kita semua orang yang punya nurani, punya akal sehat, pasti akan setuju dan sependapat bahwa statement yang disampaikan oleh pelapor ini adalah tindakan-tindakan atau pernyataan yang terkategori menyerang kehormatan dan kemudian merendahkan marwah klien kami. Memang kami tak sampai hati untuk mengutip atau setidaknya mengcopy paste apa yang menjadi statement mereka karena terlalu menyakitkan, ya, terlalu vulgar begitu. Namun yang jelas ketika polisi telah menerbitkan laporan berarti memang statement itu layak untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga, ini sekaligus penegasan kepada kubu Joko Widodo bahwa saudara telah memulai perang terbuka dengan membuat laporan polisi pada 30 April 2025 yang lalu. Dan hari ini laporan yang dilakukan klien kami bukanlah perang yang dimulai oleh klien kami, tetapi ini adalah balasan terhadap siapapun yang ada di kubu Jokowi yang terus membela dan membelanya dengan serangan-serangan yang di luar nalar kami. Dan karena kita negara hukum, setiap tindak kejahatan apapun meskipun baru dugaan,
Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf namun proses hukum tetap berjalan. Jadi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Tribuners atau Jokowi dilaporkan menerima kunjungan dari Egy Sujana nih Tribuners di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026 kemarin. Jadi, Egy Sujana ini Tribuners merupakan tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan pertemuan tersebut ini berlangsung secara tertutup pada sore hari menjelang maghrib. Kemudian Ajudan mantan Presiden Jokowi yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan bahwa Egy ini datang didampingi oleh sejumlah orang Tribuners. Jadi mereka ini yang datang diantaranya adalah tersangka pencemaran nama baik Damai Hari Lubis, kemudian ada kuasa hukum Elida Neti, selain itu ada juga Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo Tribuners yakni Darmisal, serta Sekretaris Jenderal Rejo yakni Rahman. Dan kuasa hukum Egy Sujana Tribuners yakni Elida Neti ini sebelumnya juga menyatakan berbalik arah gitu ya, dan kemudian mengakui nih bahwa ijazah Jokowi itu asli setelah melihat langsung dokumen tersebut nih Tribuners. Dan kemudian Jokowi ini juga telah menanggapi pernyataan dari Egy Sujana gitu. Nah, ia juga menyatakan ruang untuk memaafkan juga terbuka lebar ya, namun ditekankan bahwa proses hukum masih tetap harus berjalan. Jokowi pun juga membuka ruang memaafkan bagi pihak-pihak yang sebelumnya juga sudah menuding bahwa ijazah miliknya itu adalah ijazah palsu. Dan Jokowi ini juga menyatakan siap menunjukkan nih ijazah aslinya secara langsung apabila diminta di pengadilan. Bahkan termasuk itu nanti ijazah SD hingga ijazah sarjana maksudnya Raka. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners ada juga kabar soal Roy Suryo, yang mana Roy Suryo ini juga salah satu orang yang ini ya gencar banget soal tudingan ijazah palsunya Jokowi ini gitu. Jadi pakar telematika Roy Suryo, Tribuners dan juga koleganya ini diketahui mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Januari kemarin nih Tribuners. Jadi Roy Suryo ini diketahui melaporkan 7 orang yang merupakan pendukung Joko Widodo alias Jokowi nih Tribuners. Apa laporannya? Ternyata ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah nih. Jadi inisial orang-orang yang dilaporkan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu Tribuners antara lain ini ada yang inisialnya A, kemudian B, D, F, L, U, dan V. Jadi dikatakan Roy Suryo nih Tribuners, katanya ini mereka ini dengan enaknya ya para pendukung Jokowi ini membalikan dan mengatakan bahwa ijazah milik Roy Suryo itu palsu gitu. Dan yang dikatakan palsu ini adalah ijazah S1, S2, kemudian juga S3-nya Tribuners. Dan tudingan tersebut nih kalau menurut Roy Suryo ini mudah gitu buat dibantah gitu ya, easy peasy gitu Tribuners. Dan dia ini kemudian merinci tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ini terbagi dalam 2 klaster. Jadi yang pertama ini adalah tudingan bahwa Roy Suryo ini berijazah palsu. Kemudian klaster keduanya adalah tuduhan melakukan korupsi proyek Hambalang. Nah, Roy kemudian mengklaim nih bahwa tuduhan tersebut ini adalah fitnah gitu ya Tribuners. Dan atas dasar itu Roy kemudian membuat laporan polisi terhadap 7 pendukung Jokowi yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Jadi Roy Suryo melaporkan ke 7 pendukung Jokowi ini dengan pasal 433 ayat 2 dan atau pasal 434 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik dan juga fitnah. Pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya.
Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menyebut laporan Rai Suryo sebagai bentuk serangan balik dengan tujuan agar pendukung Joko Widodo tergerus. Sebelumnya, Rai Suryo melaporkan 7 pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 9 Januari 2026, atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang terbagi menjadi 2 klaster. Rai Suryo merasa difitnah karena ijazah lulusan Universitas Gadjah Mada, UGM, miliknya dituding palsu dan dituduh terlibat dalam kasus korupsi Hambalang proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga nasional di Hambalang, Bogor, pada 2010 hingga 2012. Namun, dalam laporan ini, Rai Suryo belum mengungkapkan secara gamblang siapa saja orang-orang yang dilaporkan tersebut. Dia hanya menyebutkan inisialnya saja, yakni klaster pertama terkait tuduhan keterlibatan korupsi Hambalang adalah U dan B. Sementara klaster kedua terkait tudingan ijazah palsu Rai Suryo adalah L, D, V, A, dan F. Menurut Ade, Rai Suryo membuat laporan tersebut karena sekarang dalam kondisi terjepit. Apalagi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang kini masih terus berjalan di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, Ade menilai Rai Suryo sengaja melaporkan pendukung Jokowi tersebut. Bahkan, Ade menganggap laporan Rai Suryo itu sebagai bentuk serangan balik. Namun, Ade meyakini bahwa 7 pendukung Jokowi yang dilaporkan oleh Rai Suryo itu pasti akan melawan. Yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Sanadi, ada Bang Azamkan, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 100 clear ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Pakar telematika Rosuryo melaporkan 7 orang pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada Selasa 6 Januari. Ketujuh terlapor masing-masing berinisial A, B, D, kemudian F, L, U, dan V. Rosuryo menyebut laporan itu menggunakan dasar pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1 dalam KUHP yang terbaru. Roy menjelaskan para terlapor terbagi ke dalam 2 klaster tuduhan. Klaster pertama berkaitan dengan tuduhan bahwa ijazah miliknya palsu. Sementara itu, klaster kedua menyangkut tuduhan keterlibatan Rosuryo dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Menurut Roy, tuduhan tersebut disebarkan melalui platform media sosial tanpa dasar yang jelas. Atas dasar tersebut ia menempuh jalur hukum untuk melindungi nama baiknya. Dalam proses pelaporan, Rosuryo turut menunjukkan salinan ijazah pendidikan yang ditempuhnya dari jenjang S1 hingga S3. Ia menyatakan ijazahnya tersebut siap diperiksa keasliannya oleh pihak yang berwenang. Roy juga menyinggung soal keterbukaan pejabat publik dalam menunjukkan dokumen pendidikan. Terkait tuduhan proyek Hambalang, Roy menegaskan pada periode tersebut dirinya justru fokus pada pendidikan dan pengembangan kapasitas pribadi. Atas dukungan support dan semuanya atas perkenannya saya membuat laporan. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya tentu saja secara etika meminta izin kepada tim lawyer ya, artinya yang di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, di bawah koordinasi litigasinya di bawah koordinasi Pak Petrus Resinus, dan di bawah koordinasi non litigasi Pak Ahmad. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Sanadi, ada Bang Azamkan, ada Bang Maidi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga, ada Michael di sini juga, yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya garis miring B garis miring 114 garis miring 1 garis miring 2026 garis miring SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya.
saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial. Bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya. Gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang simpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas di Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, setelah lucu, semalam tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami ya Pak Badrus Sangaji memang sudah menyampaikan ya acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak satu yang kepanasan, ya gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu tiga ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaosnya kaos tahanan, calon kali kan, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut. Ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor SPTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya, silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient, silakan diuji apapun. Kalau ini apa ijazahnya. Kemudian, artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini, silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi bilangnya di depan ada dokter Andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu jelas S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silahkan kalau ada ya silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi saya sebut, saya dituduh melakukan korupsi di partai di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah.
Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita dan akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya. Kenapa? Saya ditutup videonya. Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami. Karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu, dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku ya, A, B, D, F, L, U, V, siap saya saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan, ya, gitu. Dan kemudian sudah bisa dan bawa borgo lagi, ya, gitu. Itu kan apa? Dan sekali lagi terima kasih untuk PAKA, ya, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Selesu dan Pak Ahmad Ketingin yang sudah mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya? Ya cukup ya. Oke, terima kasih. Ini bukan peristiwa yang dilaporkan semuanya. Tidak boleh melakukan penghinaan, pencemaran, penyerang kehormatan kepada siapapun dan dengan sarana apapun, termasuk melalui sosial media. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kami ingin menguji 2 hal. Yang pertama, apakah prinsip-prinsip equality before the law, yang itu merupakan asas yang sangat prinsipal, yang juga diadopsi dalam KUHP yang baru, artinya setiap warga negara. Pakar telematika Rosuryo melaporkan 7 pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Laporan tersebut telah diterima di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak Selasa 6 Januari dan kini telah masuk ke tahap penyelidikan. Kuasa hukum Rosuryo yakni Ahmad Kozinuddin menyatakan laporan ini merupakan respon atas laporan yang sebelumnya dibuat oleh Joko Widodo pada 30 April 2025 lalu terkait dengan polemik ijazah palsu. Ia menyebut laporan tersebut sekaligus menjadi upaya menguji penerapan prinsip equality before the law. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru. Sementara itu, Ahmad menyoroti penanganan cepat aparat kepolisian terhadap laporan Jokowi pada April 2025 lalu. Ia berharap laporan yang diajukan Rosuryo mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Bahkan Ahmad memastikan laporan kliennya telah diterima secara formal oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Meski demikian, pihaknya meminta agar proses hukum tidak berhenti pada penerbitan laporan polisi saja. Ia mendorong agar perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan imparsial. Lantas, kuasa hukum menegaskan Rosuryo secara jelas telah menyebut nama-nama terlapor dalam laporannya. Ia juga menekankan bahwa laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk diperluas kepada pihak lain. Kami akan mengadakan konferensi pers sehubungan dengan telah dilakukannya pelaporan terhadap sejumlah nama, totalnya ada 7 orang yang berada di kubu Joko Widodo berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang kurang lebih sama dengan yang dilaporkan saudara Joko Widodo, yakni fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan, yang itu semua sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu. Nanti akan ada rinciannya dari Bung Gafur Sangadi. Namun ada beberapa hal yang penting dari tim advokasi yang mengadvokasi kasus ini, khususnya terkait laporan yang disampaikan oleh KRMT Roy Suryo Noto di Projo, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sejak diundangkannya KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru,
di 2023 yang lalu, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undang-undang tersebut ada jeda 3 tahun dan baru efektif berlaku per 2 Januari 2026. Namun yang menarik bahwa norma tentang pelanggaran fitnah pencemaran menyerang kehormatan itu tetap diadopsi dan menjadi satu kejahatan juga. Sehingga meskipun ada KUHP yang baru, setiap orang siapapun tidak bisa atau tidak boleh melakukan penghinaan, pencemaran, menyerang kehormatan kepada siapapun dan dengan sarana apapun, termasuk melalui sosial media. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kami ingin menguji 2 hal. Yang pertama, apakah prinsip-prinsip equality before the law, yang itu merupakan asas yang sangat prinsipal, yang juga diadopsi dalam KUHP yang baru, artinya setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, itu juga akan diperlakukan sama secara hukum oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena pada saat Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu membuat laporan polisi berkaitan dengan dugaan fitnah pencemaran dan menyerang kehormatan melalui sarana ITE, penyidik Polda Metro Jaya begitu gegap gempita cepat langsung melakukan proses penyelidikan dan penyidikan setelah menerbitkan LP. Nah, kita akan uji apakah jika laporan itu dilakukan oleh klien kami KRMT Roy Suryonoto di Projo itu juga akan mendapat reaksi yang sama. Setidaknya saat ini kami apresiasi dari sisi penerimaan LP sudah diterbitkan LP, tetapi tidak cukup dengan hanya menumpuk LP dalam berkas. Kami juga ingin melihat lebih lanjut apakah polisi juga equality dalam konteks melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menetapkan 7 orang tersangka yang dilaporkan oleh klien kami. Jadi tidak sekedar formilnya sudah diterima LP, tetapi tindak lanjutnya. Yang kedua, kami ingin tegaskan sikap kesatria klien kami yang tidak saja melaporkan peristiwa, tetapi spesifik juga menyebutkan nama-nama yang nanti juga akan dijelaskan Bung Gafur, yang itu mengkonfirmasi bahwa klien kami tidak ingin mengekstensifikasi laporan ini kepada banyak pihak, seolah-olah nanti akan banyak pihak yang tertuduh dilaporkan. Ini berbeda sekali dengan laporan Saudara Joko Widodo yang saat itu hanya mengaku melaporkan peristiwa saja, tidak menyebut nama, tapi ternyata dalam LP yang dia tanda tangani itu justru sudah ada nama-nama. Bahkan nama-nama itu kan menjadi meluas, yang tadinya hanya 5 inisial, terakhir meningkat menjadi 12 orang terlapor, dan kita ketahui ada 3 layer saat itu. Layer pertama, layer aktivis, layer kedua akademisi, dan layer ketiga itu adalah layer media atau YouTuber. Namun dalam perjalanannya kami bersyukur klien-klien kami yang ada di layer media atau juga YouTuber yang saat itu juga kami tangani, di antaranya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad, tidak naik dalam konteks menjadi penyidikan dijadikan tersangka. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya memang sebenarnya apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah konteksnya sedang melakukan penelitian yang memang kesimpulannya menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo palsu. Bahwa tentu saja Saudara Jokowi tidak akan senang dan juga pendukungnya akan kecewa berat, meradang, meronta-ronta, ya, gulung-gulung begitu ya, karena kesimpulan itu palsu itu hal yang lain. Tetapi itu adalah konteks dalam konteks penelitian, dan hari ini justru tidak ada konteks penelitian sama sekali. Apa yang dilakukan oleh kubu Jokowi melalui sejumlah nama, diantaranya adalah Mo1, Irjen Mo1, nanti ada penjelasan yang lainnya. Itu sama sekali tidak punya underlying sebagai peneliti atau apapun. Bahasa-bahasanya, bahasa frontal, bahasa yang tidak mungkin bisa ditafsirkan kecuali itu penghinaan. Kecuali itu adalah suatu penyerangan kehormatan. Jadi tidak butuh ahli, tidak butuh ahli bahasa, tidak butuh ahli sosiologi, tidak butuh ahli psikologi, tapi kita semua orang yang punya nurani, punya akal sehat, pasti akan setuju dan sependapat bahwa statement yang disampaikan oleh terlapor ini adalah tindakan-tindakan atau pernyataan yang terkategori menyerang kehormatan dan kemudian merendahkan marwah klien kami. Memang kami tak sampai hati untuk mengutip atau setidaknya mengcopy paste apa yang menjadi statement mereka, karena terlalu menyakitkan, ya, terlalu vulgar begitu. Namun yang jelas, ketika polisi telah menerbitkan laporan, berarti memang statement itu layak untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga, ini sekaligus penegasan kepada kubu Joko Widodo
bahwa saudara telah memulai perang terbuka dengan membuat laporan polisi pada 30 April 2025 yang lalu. Dan hari ini laporan yang dilakukan klien kami bukanlah perang yang dimulai oleh klien kami, tetapi ini adalah balasan terhadap siapapun yang ada di kubu Jokowi yang terus membela dan membelanya dengan serangan-serangan yang di luar nalar kami. Dan karena kita negara hukum, setiap tindak kejahatan apapun meskipun baru dugaan, Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf namun proses hukum tetap berjalan. Jadi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Tribuners atau Jokowi dilaporkan menerima kunjungan dari Egy Sujana nih Tribuners di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026 kemarin. Jadi, Egy Sujana ini Tribuners merupakan tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan pertemuan tersebut ini berlangsung secara tertutup pada sore hari menjelang maghrib. Kemudian Ajudan mantan Presiden Jokowi yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan bahwa Egy ini datang didampingi oleh sejumlah orang Tribuners. Jadi mereka ini yang datang diantaranya adalah tersangka pencemaran nama baik Damai Hari Lubis, kemudian ada kuasa hukum Elida Neti, selain itu ada juga Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo Tribuners yakni Darmisal, serta Sekretaris Jenderal Rejo yakni Rahman. Dan kuasa hukum Egy Sujana Tribuners yakni Elida Neti ini sebelumnya juga menyatakan berbalik arah gitu ya, dan kemudian mengakui nih bahwa ijazah Jokowi itu asli setelah melihat langsung dokumen tersebut nih Tribuners. Dan kemudian Jokowi ini juga telah menanggapi pernyataan dari Egy Sujana gitu. Nah, ia juga menyatakan ruang untuk memaafkan juga terbuka lebar ya, namun ditekankan bahwa proses hukum masih tetap harus berjalan. Jokowi pun juga membuka ruang memaafkan bagi pihak-pihak yang sebelumnya juga sudah menuding bahwa ijazah miliknya itu adalah ijazah palsu. Dan Jokowi ini juga menyatakan siap menunjukkan nih ijazah aslinya secara langsung apabila diminta di pengadilan. Bahkan termasuk itu nanti ijazah SD hingga ijazah sarjana maksudnya Raka. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners ada juga kabar soal Roy Suryo, yang mana Roy Suryo ini juga salah satu orang yang ini ya gencar banget soal tudingan ijazah palsunya Jokowi ini gitu. Jadi pakar telematika Roy Suryo, Tribuners dan juga koleganya ini diketahui mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Januari kemarin nih Tribuners. Jadi Roy Suryo ini diketahui melaporkan 7 orang yang merupakan pendukung Joko Widodo alias Jokowi nih Tribuners. Apa laporannya? Ternyata ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah nih. Jadi inisial orang-orang yang dilaporkan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu Tribuners antara lain ini ada yang inisialnya A, kemudian B, D, F, L, U, dan V. Jadi dikatakan Roy Suryo nih Tribuners, katanya ini mereka ini dengan enaknya ya para pendukung Jokowi ini membalikan dan mengatakan bahwa ijazah milik Roy Suryo itu palsu gitu. Dan yang dikatakan palsu ini adalah ijazah S1, S2, kemudian juga S3-nya Tribuners. Dan tudingan tersebut nih kalau menurut Roy Suryo ini mudah gitu buat dibantah gitu ya, easy peasy gitu Tribuners. Dan dia ini kemudian merinci tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ini terbagi dalam 2 klaster. Jadi yang pertama ini adalah tudingan bahwa Roy Suryo ini berijazah palsu. Kemudian klaster keduanya adalah tuduhan melakukan korupsi proyek Hambalang.
Nah, Roy kemudian mengklaim nih bahwa tuduhan tersebut ini adalah fitnah gitu ya Tribuners, dan atas dasar itu Roy kemudian membuat laporan polisi terhadap 7 pendukung Jokowi yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Jadi Roy Suryo melaporkan ke 7 pendukung Jokowi ini dengan pasal 433 ayat 2 dan atau pasal 434 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik dan juga fitnah. Pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGMI dituduh palsu. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menyebut laporan Rai Suryo sebagai bentuk serangan balik dengan tujuan agar pendukung Joko Widodo tergerus. Sebelumnya, Rai Suryo melaporkan 7 pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 9 Januari 2026, atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang terbagi menjadi 2 klaster. Rai Suryo merasa difitnah karena ijazah lulusan Universitas Gadjah Mada, UGM, miliknya dituding palsu dan dituduh terlibat dalam kasus korupsi Hambalang proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga nasional di Hambalang, Bogor, pada 2010 hingga 2012. Namun, dalam laporan ini, Rai Suryo belum mengungkapkan secara gamblang siapa saja orang-orang yang dilaporkan tersebut. Dia hanya menyebutkan inisialnya saja, yakni klaster pertama terkait tuduhan keterlibatan korupsi Hambalang adalah U dan B. Sementara klaster kedua terkait tudingan ijazah palsu Rai Suryo adalah L, D, V, A, dan F. Menurut Ade, Rai Suryo membuat laporan tersebut karena sekarang dalam kondisi terjepit, apalagi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang kini masih terus berjalan di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, Ade menilai Rai Suryo sengaja melaporkan pendukung Jokowi tersebut. Bahkan, Ade menganggap laporan Rai Suryo itu sebagai bentuk serangan balik. Namun, Ade meyakini bahwa 7 pendukung Jokowi yang dilaporkan oleh Rai Suryo itu pasti akan melawan. Yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Samadi, ada Bang Azamka, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor SPTLB garis miring B garis miring 100 clear ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Pakar telematika Rosuryo melaporkan 7 orang pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada Selasa 6 Januari. Ketujuh terlapor masing-masing berinisial A, B, D, kemudian F, L, U, dan V. Roy Suryo menyebut laporan itu menggunakan dasar pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1 dalam KUHP yang terbaru. Roy menjelaskan para terlapor terbagi ke dalam 2 klaster tuduhan. Klaster pertama berkaitan dengan tuduhan bahwa ijazah miliknya palsu. Sementara itu, klaster kedua menyangkut tuduhan keterlibatan Roy Suryo dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Menurut Roy, tuduhan tersebut disebarkan melalui platform media sosial tanpa dasar yang jelas. Atas dasar tersebut ia menempuh jalur hukum untuk melindungi nama baiknya. Dalam proses pelaporan, Roy Suryo turut menunjukkan salinan ijazah pendidikan yang ditempuhnya dari jenjang S1 hingga S3. Ia menyatakan ijazahnya tersebut siap diperiksa keasliannya oleh pihak yang berwenang. Roy juga menyinggung soal keterbukaan pejabat publik dalam menunjukkan dokumen pendidikan. Terkait tuduhan proyek Hambalang, Roy menegaskan pada periode tersebut dirinya justru fokus pada pendidikan dan pengembangan kapasitas pribadi. Atas dukungan, support, dan semuanya atas perkenannya saya membuat laporan. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya tentu saja secara etika meminta izin kepada tim lawyer ya, artinya yang di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, di bawah koordinasi litigasinya di bawah koordinasi Pak Petrus Remus, dan di bawah koordinasi non litigasinya Pak Ahmad. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat laporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Samadi, ada Bang Azamkan, ada Bang Maidi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga, ada Michael di sini juga,
yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya /B, /114, /1, /2026, Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat, ya. Gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang simpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan download Tribun X sekarang. Menghadirkan